Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Nuzula dari Surabaya. Di sini sedang mengikuti lomba suara pembaca yang diadakan oleh hidayatuna.com. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perempuan dan terorisme dengan judul Perempuan dalam Aksi Terorisme, Korban Sekaligus Aktor, yang ditulis oleh Widya Resti Oktaviana di hidayatuna.com. Selamat mendengarkan. Kasus terorisme seolah tak pernah usai meski berbagai upaya keamanan telah dikerahkan. Kenyataannya, dari kasus tersebut masih sering kecolongan dan menimbulkan dampak yang besar, baik itu pada fasilitas maupun korban jiwa. Di Indonesia sendiri, kasus terorisme ditemukan telah terjadi di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku terorisme belum sepenuhnya diberantas. Masih ada turunan dan ajaran yang terus berkembang dan melancarkannya di momen dan tempat yang tepat. Seperti halnya kasus belum lama ini di Gereja Katedral Makassar sebelum memperingati Hari Paskah. Lebih mirisnya lagi, aksi terorisme ini juga melibatkan perempuan di dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, pelaku dalam bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar adalah sepasang suami istri yang mana tentu melibatkan perempuan di dalamnya. Lalu tidak lama berselang, kembali terjadi kasus penyerangan di Mabes Polri yang pelakunya lagi-lagi seorang perempuan. Oke teman-teman, selanjutnya gimana sih peran terorisme dari laki-laki ke perempuan? Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam suatu aksi terorisme dan berbagai kegiatan jihad lebih dominan dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki banyak melakukan aktivitas langsung di lapangan, sedangkan perempuan memiliki peran di belakang layar. Hal ini sebagaimana dikutip melalui kompas.com pada kurun waktu 15 tahun, yakni 2001 sampai 2015, peran perempuan dalam aksi terorisme lebih kepada invisible roles atau di belakang layar, di mana perempuan ini biasanya bertugas sebagai operational fasilitator, pembawa pesan, dan perekrutan. Namun berbeda dengan yang terjadi sekarang. Perempuan turut memiliki andil untuk terjun langsung ke lapangan dalam melancarkan misi terorisme. Mereka bahkan berani memegang senjata hingga bom dan akhirnya turut terbunuh dalam aksinya tersebut. Nah, selanjutnya jalur perempuan menuju terorisme. Gimana ya? Keterlibatan perempuan dalam terorisme bisa dilakukan melalui berbagai sumber. Bahkan, seringkali orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak menyangka bahwa orang tersebut telah terseret dalam kasus terorisme. Pasalnya karakternya yang seperti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Pengenalan pada jaringan terorisme misalnya saja melalui jalur pernikahan, di mana dari pihak suami yang sebelumnya sudah mengenal jaringan itu, kemudian menikah dengan seorang perempuan dan turut mengenalkan jaringan tersebut kepada sang istri. Dengan alasan agama bahwa seorang istri harus patuh dan taat kepada suami, maka sang istri pun harus mengikuti ajaran suaminya tersebut. Wah, miris ya teman-teman, ternyata bisa dari jalur pernikahan juga. Kemudian, bisa juga melalui jalur pertemanan. Ketika dalam lingkaran pertemanan terdapat orang yang bergabung dalam jaringan terorisme, sudah tentu dalam suatu obrolan yang mereka jalin, biasanya akan menyerempet pada masalah jihad dan ajaran-ajaran yang berbau terorisme. Ketika sudah bicara tentang jihad, maka hal tersebut akan mengarah pada perjuangan membela agama. Lagi-lagi, atas dasar agama, bujuk rayu untuk bergabung pun bisa terjadi.
Kemudian jalur lainnya adalah melalui suatu aktivitas kajian dan media sosial. Inilah yang juga kerap terjadi hingga akhirnya banyak menarik para perempuan untuk bergabung dalam aksi terorisme. Sehingga dalam hal ini, pemilihan aktivitas kajian dan pemfilteran dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting. Oke, selanjutnya perempuan dianggap lebih mudah terpengaruh. Kenapa sih? Peran perempuan dalam terorisme yang sekaligus bisa disebut sebagai korban dan aktor ini tidak lepas dari stigma yang mendarah daging bahwa perempuan adalah sosok yang dianggap mudah untuk dipengaruhi. Stigma inilah yang kemudian banyak memanfaatkan perempuan untuk dirayu dan diiming-iming dengan segala yang memberikan manfaat untuk diri mereka. Salah satunya iming-iming akan pahala besar jika taat kepada suami atau turut serta dalam berjuang untuk agamanya. Yang tanpa disadari hal tersebut justru menyalahi jika hal yang dilakukan merugikan banyak orang. Setiap perempuan yang terlibat dalam terorisme tentu memiliki alasan atau motivasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting sekali untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada perempuan-perempuan ini, agar keikutsertaan perempuan dalam aktivitas terorisme tidak semakin meningkat. Hentikan pandangan bahwa perempuan adalah sosok yang mudah diperdaya, dengan cara meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemikiran perempuan. Dengan demikian, perempuan bisa berpikir secara logis dan menjalankan kehidupannya dengan mengeksplor diri, serta jauh dari berbagai tindakan terorisme atau yang menyalahi hukum dan menciderai kemanusiaan serta agamanya. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga menjadi amal jariah. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa dengan Nuzula di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.